dan saya alhamdulillah sempat masuk ke dalam daripada makam Umirul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra, memegang daripada pasir-pasirnya, memberikan daripada harum-haruman dengan minyak harum yang saya bawa. Ini luar biasa. Andai kata boleh membawa pasir daripada Makkah ini, saya bawa pasir di makam daripada Sayyidina Khadijatul Kubra itu, maka saya jadikan ajimah. Satu jenazah yang meninggal dunia, hanya satu saja pasir tadi orang tadi pasti akan selamat di dalam kuburnya. Daripada kebesaran dan kemuliaan daripada pangkat Umirul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra. Andai kata boleh kita ambil pasir beliau tersebut, apabila ada yang meninggal dunia hanya satu biji saja dimasukkan di dalam makamnya, maka dia tidak akan diganggu oleh apapun daripada kemuliaan, daripada kebesaran, daripada Umirul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra. Seberapa saja tingginya pangkat wali di muka bumi, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau berkata semua wali-wali yang ada di muka bumi ini hanya di bawah telapak kakiku, itu adalah cucu daripada Sayyidina Khadijatul Kubra. Semua wali-wali minas samawati wal ardh yang ada di muka bumi ini tidak lepas daripada keturunan daripada zuriyah Sayyidatina Khadijatul Kubra. Pernah waktu ke Makkah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke Makkah, sabuting-buting baju gak ada lagi, bawaan gak ada lagi, artinya tasnya menyasar. Jadi tulak ke Makkah itu banyak bawa cincin macam-macam, kesan bekal kan? Karena setiap kita bepergian kita harus wajib membawa bekal. Sebiji kita jual 5 juta saja, 3 juta kan, nah, ini 5 biji 15 juta saudara. Nah ini banyak kita membawa. Kemudian pakaian yang lain, ternyata kita sampai di Jeddah, satu pun tas kita tidak ada. Rupanya maling-maling itu bakal liaran di mana-mana. Melihat di CCTV, wah ini ada tas, banyak barang-barang berharga. Nah, sudah selesai ini urusan ini, isil ke sini sudah. Nah inilah ujian bagi. Tapi bagi saya sampai ke Madinah, saya ziarah ke makam Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya rinda dengan ujianmu. Walaupun saya tidak membawa apa-apa pun, datang menjadi tamumu di sini, maka saya akan menjadi orang yang terhormat dan mulia dan berlimpah dengan harta benda. Maka mulai di Madinah, bayangkan besi gamis tinggal dipakai di awak-awak. Mau turun ke masjid, ada orang Madura di bawah tangga, sudah istilahnya ya kalau boleh dikatakan antara hidup dan mati. Maka istrinya mendekati saya, Pak Kiai, bisakah tolong suami saya sudah 3 hari tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa lagi. Maka kemudian ambil air, saya bilang, kemudian saya tiupi air ini. Kemudian setelah saya tiupi, minumkan, saya bilang, kemudian diusapkan ke wajahnya, kemudian bawa ke kamar mandi, kemudian mandikan ini bapak ini, kemudian habiskan air ini. Pulang saya dari Masjid Nabawi, pulang dari apa? Dari ibadah Isya, salat maghrib, salat Isya. Belum lagi saya masuk ke apa namanya, Pak Kiai, alhamdulillah Pak Kiai, suami saya sudah siap Pak Kiai. Langsung ngasih duit, langsung memberikan macam-macam hadiah. Mangga banyak bawaan dari Madura, mangganya keluar semua. Besok lagi datang lagi Pak Kiai, kenang-kenangan. Kata suami saya, gamis Pak Kiai tolong kasihkan sama suami saya.
Maka saya lepas gamis tadi. Kemudian nih uang Pak Kiai untuk beli gamis lagi. Saya bisa beli 3 gamis. 1 saya hadiahkan kepada orang tadi. 3 saya sudah bisa beli gamis lagi. Itu baru di Madinah. Kemudian sampai ke Mekah. Singkat ceritanya, alhamdulillah tanpa ada duit sepersen pun kita diuji oleh Allah, tidak ada masalah. Sampai kita selesai berhaji, mau pulang haji. Ya Allah, hamba tidak punya duit, Engkau maha kaya. Tuh Umi tuh istri saya tuh ikut sama tuh. Bulan puasa kita berjalan habis salat malam. Kata Arab, ta'al, ke sini. Saya bawa. Arab mengambilkan duit karena berhitung lagi di dalam bakulnya. Set dia ambil, set dia serahkan. Kita berganding berdua pulang masjid. Di jalan, uang yang tadi diterima tadi, yang diberi oleh Arab tadi, di jalan saya lihat lagi ada orang yang peluk, saya berikan lagi, ada lagi orang yang peluk, saya berikan lagi, sampai istri saya tinggal gasan nukarkan mainan anak-anak, kayaknya tangan anak di kampung, kayaknya tangan anak orang, gak ada urusan lagi kita. Bulan Ramadan, bulannya penuh dengan rahmat, bulannya penuh dengan keberkahan. Kita diberi Arab hadiah, dia tidak menghitung ngambil duit di dalam kantong, di dalam bakulnya. Kemudian saya masukkan ke kantong dan saya tidak melihat dan saya tidak mau menghitung. Sambil di jalan lagi, ada yang saya lihat perlu saya ambil, saya kasihkan lagi. Ada yang perlu saya ambil, saya kasih lagi. Masuk sembahyang malam, ada anak kecil macam ini 2 beradik di hadapan saya. Kemudian saya bilang, kalau kamu mau salat betul, saya kasih uang. Saya kasih adiknya dulu. Wah, dia betul salat. Kemudian kakaknya lagi, kalau mau betul-betul kamu salat yang benar, maka saya kasih lagi. Wah, senang dua-dua beradik. Habis di kantong ini, saya kasihkan sisanya yang saya bagi-bagikan di jalan-jalan. Padahal saya memang masih memerlukan, saya tidak punya duit, dan ini diberi oleh Arab dan kada berhitung, dan itu uang tetap saya bagi-bagikan lagi. Masih ada lagi orang yang memerlukan, yang meminta-minta. Akhirnya singkat cerita, selesai haji 3 hari, selesai sudah kita melaksanakan ibadah haji. Persis malam Jumat, saya sebelum maghrib turun, kemudian saya salat maghrib di masjid, kemudian saya langsung ke hadrat makam daripada Sayyidatina Habibah Hadiyatul Kubra. Sampai waktu Isya saya menyerahkan, ya Umirul Mukminin, wahai mamaku, wahai ibuku, ini anak cucu sampean sudah selesai ibadah haji, sudah selesai melaksanakan kewajiban haji, tinggal mau pulang ke Indonesia, mau bertemu dengan anak keluarga, tapi duit kan ada. Allah Maha Kaya, wasilah sampean, saya memohon dan meminta, tunjukkan karamah sampean, tunjukkan daripada keutamaan sampean. Maka malam Jumat tadi berlalu, besok kurang lebih jam 11 siang saya turun dari hotel, dari tempat kita tinggal, rumah, bukan hotel, rumah, kemudian menuju daripada masjid, karena turun bertangga, nah turun ke bawah itu tadi bertangga. Kalau di sini kan turun langsung jalan, kalau di Makkah tuh lereng, nah turunnya lalu bertangga. Nah jadi sambil saya menuju ke masjid tadi, melewati tangga, sampailah ke jalan. Di jalan. Kemudian saya belum turun ke jalan, masih di atas tangga. Sakit saya. Kemudian saya jalan lagi. Terus ada apa sih? Saya tidak mengganggu orang di jalan. Kenapa saya titit? Kemudian saya sungguh-sungguh berpaling. Ternyata sudah di depan saya mobilnya. Dia buka kaca. Kemudian dia buka kaca. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Guru, apabila pian bulit. Rupanya ada seseorang hamba Allah, sahabat kita, mukimin Makkah. Saya bilang, rencana mau secepatnya. Kalau sudah selesai baik, sudah dia membuka tiket, belum lagi. Akhirnya dia keluarkan dompetnya.
Dia keluarkan dompetnya, kemudian dompet itu kan ada dua di tengah bebatas. Dia buka di sini dolar, kemudian dia ambil, dia tidak menghitung, dia turunkan tangannya, set, kemudian dia ambil set. Ini gasan yang nukat tiket, mudahan lebih hati. Kemudian dia ambil lagi yang sebelah sini, nih, kemudian di sebelah sini rial. Jadi ini duit dolar, sebelah sini rial. Jadi supaya jangan terpahuruf, ingat. Kemudian diambil lagi rialnya. Nih, gasan pian kalau ada perlu lagi untuk beli oleh-oleh dan lain sebagainya di Mekah. Akhirnya saya setelah sampai ke rumah, alhamdulillah dalam hati telepon ini ada anak apa namanya, anak angkat kita, anak keponakan kita. Tolong, saya mau nukat tiket sore ini ke apa namanya,